Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Aldi dan Danti dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Nah, masih bulan Maret nih. Masih. Ya kan, jadi masih sayang hosting. Aneh banget. Masih belum terbiasa dengan hosting ini karena ya memang saya bukan podcast host. Simpelnya begitu. Nah, bulan ini masih bulan Maret, bulan ini masih bulan perempuan. Episode ini episode ke-10? 10? Ya. Gak kerasa ya udah 10 aja ya? Iya, udah 2 bulan sih memang. Iya, benar juga. Udah 2 bulan. Anyway, mudah-mudahan dari kemarin yang 9 episode lalu ada gunanya buat para pendengar, para listener. Anyway, buat yang hari ini, episode ini itu episode tentang self-care. Self-care alias merawat diri zaman now. Asik. Emang zaman dulu beda ya? Kayaknya beda. Menurut aku akan beda karena perkembangan peradaban dunia berbeda juga ya. Wanita zaman dulu pada kayaknya sama-sama sibuk aja sih. Sibuknya yang lain tapi nggak tahu ya. Beda-beda sih memang dunia sudah lebih terbuka ya, memang beda. Anyway, kata self-care, merawat diri. Apa sih kamu kalau merawat diri itu biasanya? Pasti I'm sure itu jawaban itu buat pertanyaan itu pasti akan beda setiap orang sih. Tapi kalau let's say buat Mbak Danti, apa sih self-care-nya Mbak Danti ini? Self-care kalau di kepalaku ya, jujur yang pertama kali kepikiran adalah merawat diri secara fisik. Pijet lah, facial, spa, bubble bath mungkin. Bubble bath. Udah lama ya gak bubble bath, udah gak punya bathtub. Tapi yang sekarang buat aku sama pentingnya adalah self-care yang selain itu, yang selain fisik. Emang self-care bisa yang non-fisik? Bisa menurutku sih harusnya bisa, ya? Harusnya. Karena yang dirawat itu bukan hanya diri self secara fisik, tapi self diri yang di dalam diri ini, di dalam tubuh ini ada apa? Ada jiwanya kan. Dalam langsung ngomongnya. Iya sih, karena kalau nggak tahu ya, mungkin kalau dilihat di media sosial dimanapun gitu, kalau pada saat ngomongin self care tuh pasti sesuatu yang berkaitan sama fisik gitu. Ya nggak sih? Iya. Nggak tahu ya, kalau aku sih ngeliatnya begitu gitu, karena kalau ngeliat postingan tentang self care gitu kan, lebih emfasisnya lebih ke gimana caranya untuk tetap rileks, gimana caranya untuk tetap santai, kegiatan-kegiatan apa aja dan lain-lain gitu kan. Anyway, ya oke, kalau memang let's say memang benar ada sisi yang non fisiknya dari self care gitu. Itu nanti kita bahas nanti. Tapi sekarang buat kamu pasti pernah jadi wanita kantoran toh? Pernah. Ya kan, kerja 9 sampai 5. 9 sampai 5 pernah, 9 sampai nggak jelas juga pernah. 9 sampai 9. 9 sampai nggak jelas jujur. Maksudku 9 sampai 9 besoknya gitu. Amit-amit jangan sampai ya. Nah, knowing kegiatan yang seperti itu, rutinitas yang begitu rutinitas yang begitu betul. Rutin. Self care seperti apa sih yang biasa kamu lakukan? Dulu itu yang pasti kalau memang waktunya kerja, kalau waktunya enggak. Ada waktu bekerja, ada waktu tidak bekerja, ada waktu bener-bener istirahat, enggak ngapa-ngapain, enggak ketemu orang, enggak buka handphone, enggak buka laptop. Jadi kayak setting idling gitu. Idling aja. Karena kalau enggak otaknya enggak reset. Bahkan misalnya nih pulang kerjanya malam banget, aku nggak mau langsung tidur. Terus? Nonton apa dulu kek, DVD, dulu zaman DVD. Nonton DVD kek, dulu itu seingatku belum social media sebelum kayak sekarang. Jadi hiburannya nonton DVD, YouTube atau TV atau apapun lah, dengerin musik, sesuatu yang hanya mengkonsumsi aja secara pasif. Supaya otaknya reset. Ya itu juga belum zaman smartphone sih ya. Baru mulai. Waktu maksudnya itu. Tapi kan belum ada kayak
nontonin Instagram Reels gitu atau YouTube Shorts atau apa gitu. Waktu itu kalau nggak salah zamannya BlackBerry. Oh my god, ketahuan umur gue cuy. Ada yang kangen sama BlackBerry? Aku. Jujur aku kangen loh sama BlackBerry. Oke. Iya, terus kayak aktivitasnya apa? Aktivitas apa nih maksudnya? Ya aktivitas self care-nya ngapain aja gitu. Aktivitasnya lebih ke apa ya? Mungkin lebih bisa dibilang mencoba untuk tidak beraktivitas. Tidur atau tidur garis miring tiduran. Gak ada kayak pijet atau apa gitu? Oh, kalau pijet paling pakai facial kayak. Sebulan sekali. Kadang-kadang kalau lagi ada budget lebih pakai facial. Aku anaknya nggak terlalu suka facial sebetulnya jujur. Ini kita ngomongin yang perawatan diri fisik ya. Nge-gym gitu. Nge-gym iya dulu. Ada masanya aku rajin menge-gym. Sebenarnya gara-garanya kantor waktu itu lumayan jauh dari rumah. Jadi kalau saya pulangnya jam 5 teng, saya akan mengarungi lautan Jakarta di mana 90% warga Jakarta sedang berada di jalan. Jadi daripada geruntungan kena macet, aku nge-gym dulu. Selesai nge-gym kan jalanan udah berkurang banget macetnya, cukup signifikan. Jadi tinggal sampai rumah. Gak pegel apa itu nyetir mobil abis nge-gym? Surprisingly enggak. Gak leg day gitu? Mungkin karena nge-gym. Aku kalau abis main futsal aja udah rasanya udah gak pengen nyetir. Gimana aku abis balet pulang jam 9 malam masih mesti nyetir ke rumah, ayo. Sama aja. Nyetirnya berapa 15 kilo gitu ya. Kapan nyampainya anyway. Ada apa kayak yang lain kegiatan apa kayak makan, jalan-jalan, shopping. Shopping banget. Kalau makan ya kadang-kadang apalagi waktu itu kan nge-gym ya. Jadi makanannya cukup rapi. Makanannya cukup sehat. Kalau shopping aku kalau beneran ada yang perlu dibeli baru aku jalan-jalan. Aku anaknya mager ya. You know me. Aku anaknya emang susah sih kadang kalau kita ngajak ngobrol terus orangnya simple gitu ya. Iya kan, mohon maaf nih. Orangnya nggak aneh-aneh gitu. Mungkin teman-teman punya pengalaman sendiri self care seperti apa yang biasa dilakukan. Ngomong-ngomong kalau kamu gimana? I know this is topic about self care for women ya, cuman penasaran juga gitu kalau dari sisi seorang lelaki, celah, self care tuh apa sih? Aku sih sebenarnya enggak, soalnya ya obviously kamu tahu gitu. Coba kalau aku bilang aku juga hobinya tidur. kita beresiko menjadi apa couple yang sangat boring untuk orang dengerin. Gitu. Tapi memang faktanya begitu karena nggak tahu ya, mungkin kalau buat laki-laki lain atau para lelaki lain, mereka seneng kali mungkin kayak self care itu termasuk hangout sama teman gitu kan, atau kamu seneng nggak hangout sama teman gitu keluar. Kalau aku sih kadang suka males gitu karena anaknya ultra introvert gitu ya. Jadi kita hashtag tim mager ya ternyata. Aku tuh kalau mesti keluar ketemu orang tuh kudu ada perlunya. Karena kalau nggak ada perlunya tuh cuman kongko ngobrol ngopi nggak jelas. Aku bahkan nggak ngopi kan. Gitu. Yeah. Jadi kayak buang waktu gitu kan. Kalau di rumah tuh kalaupun let's say aku self care, kalau nggak tidur ya paling apa ya? Ya main game. Main game, baca gitu kan. Masak. Masak. Ya, melakukan hal yang disukai ya. Iya, melakukan hal yang disukai. Pada intinya sih itu. Kalau ngomongin kegiatan fisik ya. Kalau ngomongin kegiatan fisik sih itu. Kalau non fisik? Kalau non fisik itu ya berkaitan sama orang sih, tapi nanti kita bahas ya. Oke. Beda segmen ya. Beda segmen. Okay, karena kita ngomonginnya fisik dulu yang obviously kelihatan sama orang yang suka dibahas gitu kan. Kayak orang bilang retail terapi. Ada. Iya kan. Aku personally nggak ngeliat sih gimana caranya orang bisa buang duit 50 juta terus mereka ngerasa oke gitu. Kalau aku kayak no. Iya mu, ini kan tas Louis Vuitton harganya 50 juta. Oke, tapi aku punya duit 1M pun aku gak kepengen beli tas harganya 50 juta, honestly speaking gitu ya. Kembali ke masing-masing orang lah ya. Kalau itu bisa membuat teman-teman if it atau makes you feel happy, itu, go ahead. But you know, I couldn't see the point. Mungkin itu intinya, if it makes you happy. But yeah, anyway, ya aku sih itu paling
tidur, main game, masak, makan. Aku dulu suka waktu masih kerja di marketing agency, kalau lagi bosan hari Sabtu kan obviously hari libur, dan untuk anak yang biasa ngekos, anaknya rada-rada ansos pula gitu kan, nggak punya teman. Jadi ya emang setiap hari Sabtu ya sendiri gitu, kecuali emang lagi diajak main futsal ya udah main gitu. Tapi kalaupun misalnya lagi sendiri terus di kamar, ya kamar anak kos kayak apa sih kan, hampir nggak ada apa-apanya gitu. TV juga nggak ada kan, ada paling laptop yang dipakai, laptopnya juga laptop buat kantor, laptop kerjaan gitu. Ya aku kalau lagi kepengen happy aku keluar, aku jalan ke Lawson. Dulu kosanmu deket Lawson ya? Iya, aku jalan ke Lawson, aku beli bento, bukan bento sih, kayak rice bowl-nya dia gitu. Tahu. Rice bowl-nya dia gitu. Terus zaman itu belum oden rasanya. Lawson-nya belum ngeluarin oden rasanya waktu itu. Sempat ada masanya yang Lawson belum ngeluarin oden. Aku beli rice bowl, terus beli cup noodlesnya Nissin, sama 1 botol green tea. Itu jam 7 malam tuh aku sering tuh kayak gitu. Terus makan aja gitu sendiri? Iya, makannya sendiri, duduk di situ kayak orang nggak punya kerjaan. Ya memang lagi nggak ada kerjaan sih hari Sabtu ya gitu. But that's kind of nice. Yeah. Like it's your me time. Iya. Dan aku nggak keberatan sama makan sendiri. Orang kan ada yang suka, makan keluar kok makan sendiri gitu, atau malu lah istilahnya mau makan sendiri. Aku sih nggak. Beberapa kali aku juga jalan ke mall tuh kayak, ya udah duduk situ. Berapa orang Pak? Sendiri. Udah sendiri duduk makan. Ya, just enjoying time. Itu sih kalau self care buat aku. Enjoying being with yourself, enjoying doing things just for you. Iya, menikmati nyamannya melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Gitu. Ya, setuju. Tapi kita berdua kan udah lumayan berumur ya. Jujur aja lah gitu ya kan, open aja. Waktu SMA gitu, atau waktu kuliah, atau waktu, ya obviously mungkin kalau waktu masih kecil banget konsep self care itu belum ada. Tapi ada perubahan nggak dari dulu waktu masih sedikit lebih muda sampai sekarang itu, bentuk self care-nya itu ada perubahan nggak? Mungkin lebih ke cara aku memaknai self care itu apa. Kalau dari bentuk self care-nya ya berawalnya dari pemaknaannya dulu kali. Sebetulnya yang aku rasa self care itu apa sih? Kalau dulu kan sesuatu yang terlihat jelas ya, merawat diri dalam arti yaitu tadi kembali mau pijet lah, mau krimbat, mau nyalon, mau apa, pokoknya merawat yang di luar ini, merawat packaging yang di luar ini, packaging. Dan pada saat ada masanya, aku yakin teman-teman juga pernah nih, ada masanya yang kalau misalnya take time untuk menyendiri tuh merasa bersalah. Apalagi di masa-masa ada masanya pas misalnya lagi kerja gitu di kantor, aku rasanya butuh 10 menit aja nggak diganggu siapa-siapa. Naik ke dulu di kantor lamaku ada kayak rooftop kecil gitulah, di atas musola. Naik aja situ pengen sendirian. Emang pengen decompressing sejenak gitu loh, nggak diganggu, nggak ditanya, nggak diajak ngobrol. Ada masanya aku sedikit merasa bersalah karena berasa ninggalin kerjaan. Tapi pas aku maksa ngadepin kerjaan, otaknya juga buntu. Jadi memang sebenarnya perlu. Memang sebenarnya perlu ya break 5-10 menit lah. Jadi self care itu bukan sesuatu yang mesti, sebenarnya bukan exclusively sesuatu yang mesti dijadwalkan terpisah dong. Menurutku sih enggak ya. Mesti bisa dengerin dan sensing dari badan kita sendiri juga. Apalagi kalau urusannya dengan sesuatu pekerjaan atau tugas yang sudah sangat-sangat menguras waktu dan tenaga. Dan terutama ya, kita kan sekarang banyak sekali bekerja dengan layar. Apalagi yang screen-nya bisa lebih dari 1, itu bolehlah ya mata diistirahatin sebentar. Apalagi yang suka pakai earphone juga bolehlah earphone-nya dilepas dulu. Jalan-jalan kemana kek, sekedar kalau yang kantor yang memungkinkan mungkin jalan dari satu ujung ke ujung lainnya. Itu kalau kayak gitu biasanya kantor startup tuh yang punya
tempat spesial begitu. Iya. Kayak silent booth atau games room. Iya. Nah itu tuh dulu nggak ada tuh. Aku mengalami kantor yang nggak ada begitu-gituannya. Jadi ya hiburannya jalan kaki sebentar ke depan, lihat pohon, balik lagi ke belakang, naik ke lantai 2. Jadi keinget waktu kerja dulu. Self care. Kalau lagi pengen rehat turun ke bawah beli mie goreng. Oke. Probably bad idea karena nambah kalori ya kan, tapi ya. Kalau dulu ada masanya aku dan tim leaderku, dia kalau udah mulai bosen dan ke depan yuk. Ya udah kita jalan sebentar ke Pengkolan, ada warung kita beli teh botol sama roti yang cuma 2000-an itu. Ingat? Masih ada sih sekarang. Roti sarapan setiap pagi. Yoi. Itu sekedar mundur sedikit dari layar tuh menurut aku udah self care. Berarti non fisik ya itu jatuhnya ya. Non fisik. Oke, kalau gitu let's masuk ke topik yang itu. Apalagi sih non fisik yang self care menurut kamu? Kalau sekarang ya terutama menghargai diri, menghargai paling tidak, hari ini gue bisa bangun dan bisa produktif, bisa menyelesaikan satu hal aja dari things to do gue. Mulai dari situ. Menghargai diri bahwa ya, I'm still here, I'm okay, I'm good, I can do this. Jadi mengencourage diri sendiri, berbaik ke diri sendiri. Terus? Yang lain? Yang lain, kamu deh. Kalau kamu apa? Sambil aku mikir. Kalau aku sih self care, aku mencoba untuk tidak mendengarkan orang terlalu serius. Gitu, maksudnya bukan terus kemudian kita nggak dengerin orang ngomong apa gitu. Tapi kan kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan apa yang orang lain ingin sampaikan kan ke kita gitu. Dan pasti ada momen-momen yang dimana apa yang mereka sampaikan tuh nggak enak di kuping kita gitu. Belajar untuk tidak menerima semua kata orang dimasukin ke hati itu self care. Itu non fisik ya. Jangan semua diambil hati. Iya, jangan diseriusin semuanya gitu. Kalau misalnya emang tiba-tiba kita dikritik kayak let's say, "Ih lu gendutan ya." Ya udah. Ya itu kan persepsi dia. Iya. Ya kan? Betul. Kalau misalnya ternyata sudah terlalu banyak yang bilang begitu gitu kan. Ya udah, mungkin gituin aja gitu. Terus kemudian ya lu tentukanlah diri lo sendiri gitu. Emang lu ngerasa gendutan atau enggak? Gitu kan. Kalau lu ngerasa gendutan dan lu enggak nyaman, ya do something about it. Gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya life goes on gitu loh. Pada akhirnya yang penting diri sendiri, jangan sampai terus kemudian jadi stres atau jadi bahasa Inggrisnya self deprecating, merendahkan diri sendiri. Ya. Itu kan rasanya sih ya kalau aku sih gitu. Karena kalau misalnya kita ngeladenin kata orang segala macam, ya nggak bakal kelar-kelar. Orang ngomong apa kan? Itu termasuk ini juga kali ya. Menyusun kata-kata biasa nih, kepalanya, otaknya lebih cepat dari mulutnya. Self appreciation, self celebration, berarti itu tadi termasuk self boundary sekali ya? Iya, mungkin bukan self celebration kali ya. Aku nggak pergi ke sana kemari bawa petasan terus abis melakukan sesuatu terus yeay gitu, nggak segitu. Ada sih orang yang seperti itu, aku tahu. Aku tahu salah satu teman kuliahku kayak gitu. Jadi dia dikit-dikit yeay gitu kayak oke, seru sih kalau temenan sama dia gitu kan. Dia dikit-dikit yeay. Tapi aku sih enggak. Gitu. Lebih apa ya, mungkin paling tidak jadi bingung kata-katanya. Meng-acknowledge tuh apa sih bahasa Indonesianya? Mengakui bahwa atau menerima. Iya, mengakui atau menerima bahwa ya diri kita adalah yang ini, bahwa orang lain berbicara sesuatu tentang kita
Bisa benar bisa enggak. Bahwa kebanyakan atau mungkin selalu apa yang mereka katakan tentang kita itu lebih mencerminkan mereka sendiri, bukan kitanya. Bisa jadi insecurity-nya mereka sendiri kan. Iya kan? Sama mungkin ini kali, kalau boleh aku tambahin, just be nice to yourself. Iya, itu. Iya gak sih? Kayak kita kadang-kadang suka jahat sama diri kita sendiri dari ucapan atau pikiran gitu. Jadi kayak, ngerti sih kadang kita ada masalah atau ada krisis yang kita ngerasa bersalah banget. Tapi kan kayak, itu perasaan bersalah itu kan sebenarnya juga nggak berguna banget gitu. Iya. Sekedar acknowledge lagi. Sekedar acknowledge bahwa oke, tadi kita melakukan kesalahan. Stop di situ, terus gimana supaya nggak salah lagi? Karena ngapus kesalahan itu agak salah kaprah ya konsepnya. Sudah terjadi, nggak bisa diapa-apain. Dan ini sebenarnya jadi salah satu topik penting gitu, karena di atas semuanya self care, atau ini menurutku ya, self care fisik apapun yang kita lakukan gitu, nggak akan menutupi atau menyelesaikan perasaan nggak enak itu kalau kitanya sendiri di dalam diri itu nggak memperlakukan diri kita dengan baik. Ya, setuju. Gitu kan. Jadinya kayak let's say kayak overeating gitu. Kalau buat aku sih makan kayak tadi aku cerita, aku makan itu self care karena honestly aku enjoy gitu kan. Aku enjoy pergi ke, pernah kok sekali waktu aku sampai bukannya mau gloating ya, tapi aku pernah sekali waktu aku makan di Plaza Senayan tuh sendiri 200.000, ada kali 200-300.000. Ya tapi pada saat itu memang untuk dinikmati. Betul. Tapi terus kemudian bedanya gini, kalau 200-300.000 tuh aku nggak overeating. Ya memang porsinya segitu. Iya, ya memang waktu itu memang sudah niat mau ke sana, memang mau nyobain. Kebetulan harga makanannya segitu, penasaran gitu kan. Ya I take time off, itu malah self care itu kalau nggak salah sebelum meeting deh. Aku ingat aku harus meeting di Senayan. Terus kemudian ada waktu sebelumnya kayak sekitar sejam gitu, aku datang duluan. Terus aku memang udah rencana ke situ gitu loh. Ya self care dari itu bukan dimaksudkan karena aku mau meeting makanya aku self care dulu, enggak gitu. I just found a time, terus kemudian ketemu aja waktunya yang kebetulan juga bisa ke situ. And then ya udah. Gitu. Tapi ya enggak terus kemudian pergi kalau dibandingin gitu, kalau misalnya kita ke fast food gitu, ke McD atau ke 200.000 kan it's a pound of food man gitu kan. 200.000 beli di McD tuh bisa entah berapa burger gitu kan, tapi enggak kayak gitu juga gitu loh. Enggak overeating. Over anything tuh enggak bagus lah intinya. Over drinking juga sama. Kalau misalnya kita hobinya ngebar, ya minum secukupnya lah. Sewajarnya, sewajarnya apa ya? Iya sewajarnya benar sewajarnya. Terus gimana balik ke self care tadi? Gimana kamu nentuin kamu lagi perlunya self care yang seperti apa? Atau kamu intuisi aja feeling atau apa gitu? Iya sih, dengerin feeling aja, kayak badan tuh jangan dilawan gitu ya. Iya, kalau dari sisi fisik tuh memang kuncinya adalah dengerin badan dan jangan ngerasa bersalah. Ada kan pasti momen-momen pada saat kita agak sedikit lebih muda dulu ya, gue bisa, pokoknya gue bisa. Emang ini penasaran deh, kamu tadi nyebut perasaan bersalah, udah 3 kali kamu nyebut perasaan bersalah. Emang kalau buat perempuan, perasaan bersalah seperti apa sih yang muncul kalau lagi mesti self care? Kayaknya kok egois ya, teman-teman lagi kerja, gue diem aja. Atau I should be doing something, I should still be contributing, aku mesti kerja, aku mesti kelihatan menghasilkan sesuatu. Mungkin nggak cuma perempuan sih. Ada nggak yang specifically yang menurut kamu kayaknya kok ini sepertinya sesuatu yang very 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 feminine, very very ya sangat-sangat perempuan gitu, untuk terus kemudian merasakan perasaan bersalah spesifik itu gitu. Kalau boleh jujur, aku nggak tahu ya apakah ada yang khusus untuk perempuan, tapi melihat pola aku
dan teman-temanku yang sekarang ada di usia pada saat aku dulu pernah merasa bersalah kalau kurang berkontribusi sampai akhirnya nge-push badan sendiri, itu mungkin ada kaitannya dengan tidak hanya usia tapi juga sudah berapa lama saat itu kita kerja. Biasanya kan kalau masih anak baru masih semangat berapi-api, paling nggak 2, 3, 4 tahun pertama deh itu masih yang umurnya menyanggupi, semangatnya masih ada, dikasih kerjaan semua apa diiyain. Terus kayak aku pengen berkontribusi buat timku, jadi wah semua diiyain, semua dikerjain. Kalau misalnya sebetulnya nggak bisa, aduh nggak enak nih, masa gue nggak bisa sih. Mungkin nggak itu semua datang dari datang dari perasaan bahwa karena justru malah karena kamu wanita atau perempuan, jadi kayaknya lebih merasa bersalah pada saat kamu istirahat atau perlu self care. Karena I hope aku tidak menyinggung siapapun ya yang mendengarkan ini, tapi karena especially di adat timur gitu, karena kamu dianggap warga negara kelas 2 yang tidak setara sama laki-laki in many terms gitu. Kita balikin lagi ke yang diskusi minggu lalu nih, yang di podcast minggu lalu gitu. Justru makanya karena kita warga second class, we need to try harder, we need to work harder, kita mesti berusaha lebih banyak, kita mesti berusaha lebih keras, dan justru malah merasa bersalah karena itu gitu. Kalau misalnya kita take time off gitu, kita idling sedikit, kita santai sedikit atau apa, kesannya seperti jadi tidak berusaha memenuhi potensi diri untuk menyetarakan. Ngerti nggak? Ya, maksudnya arahku kamu ngerti kan kira-kira? Gitu. Jadi kayak seperti ada goal yang mau dikejar, tetapi jadi merasa bersalah karena kok kamu justru malah agak lebih santai padahal goal ini belum nyampe gitu. Kalau perkara goalnya iya, tapi aku nggak bisa iya atau enggak kalau itu mulai dihubungkan dengan si perempuan sebagai warga negara kelas 2. Apalagi di era sekarang ya, karena menurutku sudah sangat banyak kemajuannya. Menurutku generasi sekarang nggak terlalu merasa, terutama yang perempuan ya, tidak terlalu merasakan apakah menjadi perempuan itu menjadi less than. Let's put it that way. Ya, harusnya sih enggak memang. Harusnya enggak. Tapi kalau perkara ada sebuah goal, ada sebuah tujuan yang kita sedang kejar, terus kita istirahat, itu rasanya pasti ada, there's like a bit yang kan gue mau maju, kenapa gue diem aja sebentar, padahal cuma 5 menit istirahatnya. Ada rasa, mungkin bukan bersalah ya, apa ya, ada rasa kok gue istirahat, kan gue harusnya maju. Di oversimplification-nya begitu, penyederhanaan yang terlalu sederhana. Karena kayak gue punya tujuan, yes, kita punya tujuan, ayo semuanya maju bareng. Aku capek, mau istirahat sebentar, boleh nggak? Sebetulnya boleh, udah nggak apa-apa, duduk aja dulu. Tapi kitanya sendiri, tapi kok teman-teman yang merasa, kok teman-teman bisa semua maju, ya udah gue maju juga deh. Padahal mungkin pada saat itu badannya udah mulai entah sakit lah, nggak enak badan lah. Kayak dulu yang sempet ada, ini please banget jangan ya, kalau belum tipes lu belum kerja keras. No, itu aku juga dengar itu tuh. Kan? Iya, itu aku juga dengar tuh kayak, wah dia tipes tuh kerjanya pasti keras banget gitu, kayak terus kok malah diagung-agungkan gitu kan. Mungkin dari situ asalnya. Dan ada apa ya, jujur aku pernah mengalami pada saat aku sakit dan harus istirahat itu, mudah-mudahan gak terjadi sama teman-teman yang lain. Ada yang mengatakan bahwa aku meninggalkan pekerjaan dan menambahi beban kerja teman-teman, sehingga pas aku masuk kerjaanku ditambah. Aneh ya? Hah? Aneh kan? Tapi itu pernah terjadi. Oh, nggak make sense gitu? Exactly. Dan it screw my head a lot. Kayak jadi gue nggak boleh sakit, jadi gue nggak boleh istirahat, jadi gue nggak boleh mundur sedikit pun meskipun badan ini beneran udah harus diinfus. Itu kontraknya kontrak sampai mati kayaknya. Nggak. Jujur aku langsung keluar sih abis itu. Selesaiin kerjaan, proyek, kelar, bye. Aku nggak tahu apa yang terjadi dengan teman-temanku yang masih stay. Aku penasaran deh, itu memang
memang kultur kerjanya atau memang tiba-tiba atasan atau supervisor kamu yang decide untuk? Tiba-tiba gini, aku nggak pernah apa ya? Menurutku kulturnya tidak seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa kejadiannya adalah aku sakit di saat mau rapat akhir tahun untuk merumuskan program untuk tahun berikutnya, untuk review dan merumuskan program tahun berikutnya. Itu udah habis ngerjain suatu proyek yang panjang. Di tengah proyek itu pun aku udah ngerasa nih badan udah mulai ngedrop nih. Saking seringnya tipes, aku udah tahu gejalanya tipes kayak apa. Udah mulai ngedrop. Proyek selesai, aku bikin laporan proyek, abis itu aku sakit. Yang udah dikit lagi harus diinfus. Nah, sakitlah aku. Sekian hari, aku lapor sama direct supervisorku, Kak, aku nggak bisa masuk, aku sakit, aku mesti bed rest. Ya udah, nggak apa-apa. Sekian hari, masuklah aku. Pas aku libur itu kan teman-teman lagi rapat. Pas aku masuk, berapa hari kemudian, aku dikasih tahu sama supervisorku bahwa supervisornya dia merasa dengan aku tidak masuk, aku meninggalkan kerjaan dan menambah beban kerjaan teman-teman yang lain. Tapi dia tahu kamu sakit? Tahu. Supervisor atas itu tahu kamu tahu. sakit? Sinting sih, honestly, maaf ya, sinting sih. Memang. Dan itu, it triggers otak aku untuk, wait, gimana? Kayak, jadi sakit itu salah. Jadi gimana? Jadi terus gimana? Untuk mencari kata-kata yang tepat untuk menggambarkan isi otakku aja aku bingung. Tapi itu jadi juga. Jadi kamu kalau misalnya lagi operasi, misalnya ada karyawan lagi operasi terminal gitu, operasi yang memang perlu banget yang dia mesti dibius apa segala macam tuh lagi operasi mesti sambil call gitu feed Zoom. Nggak ngerti. Ya, nggak segitu. Nggak sih. Iya, makanya tadi aku bilang ini sudah terjadi sama aku. Mudah-mudahan jangan sampai kejadian sama teman-teman yang lain. Dan teman-teman juga jangan jadi orang seperti itu ya. Tolong hargai bahwa semua orang berhak untuk menghargai badannya sendiri-sendiri. Kayaknya itu aku termasuk. Aku sampai speechless ya kan? Iya. Tapi again, it at that point it screwed up my understanding about what is self-care. Sampai it went 360. Tapi 360 kemudian efeknya apa? Efek apa dulu nih? Efek itu tadi kamu bilang. Ke aku. If it screws up, kalau itu benar-benar ngacoin kamu punya definisi dari self-care. Nah, berikutnya adalah, and then I realize, oke, aku nggak cocok di sini. Mau itu tempatnya tadinya aku suka banget, temen-temennya fine, kerjanya kami bekerja dengan satu sama lain bagus. Tapi kalau ada kultur seperti itu dari atas, aku cabut. Dan itu aku sadar itu juga salah satu bentuk self-care aku. Bahwa value-ku udah beda nih sama dia. Sama si yang menentukan bahwa aku dianggap menambah beban teman-teman. Oke, value udah beda. Apa yang aku lihat sebagai baik dan apa yang dia lihat sebagai baik udah beda. Nggak cocok. Iya, otomatis. Sudah waktunya otomatis saya pergi. Kamu tidak di-appreciate dong. Istilahnya begitu kan. Gimana ya? Aku mau bilang sebetulnya masih di-appreciate, tapi cara appreciate-nya yang beda. Di-appreciate dari mananya kalau kamu justru malah ditambahin beban kerja? Ya oke. Let's use that word. And it's not like you get sick on purpose gitu loh. Emang. Ya, I get sick juga karena proyek dia juga yang inisiasi. But anyway, itu sudah lewat. Ini kan for the sake of discussion ya, bahwa aku honestly aku jujur aku speechless. Ternyata I thought itu yang seperti itu tuh aku sih dengar bahwa adalah orang seperti itu gitu. Cuman aku nggak expect ternyata drastis, sedekat itu dari karena kan kalau misalnya kita dengar kita ya aku suka browsing random gitu sih di internet gitu kan, popping up stories yang ya kayak gitu tiba-tiba ada employee komplain karena supervisornya literally membudaki dia lah istilahnya gitu kan. Yeah. Tapi yang nggak nyangka aja kalau ternyata di sini ada juga gitu. Di depanmu. orang yang ngerasain juga orang terdekat gitu. Ya begitu. Napas dulu. Sampai hilang gitu Busti. Sampai menghilang napas loh dia.
But yeah, karena aku juga pernah kayak aku balikin ke diriku. Aku cuma bisa balikin ke diriku sendiri. Aku juga pernah punya company sama temen gitu. Nggak pernah tuh ada seumur-umur yang kayak niatan tuh sepenting apapun project itu terus yang kayak ada orang lagi sakit terus kayak terus kemudian begitu dia selesai ini lu gua tambahin gitu. Enggak. Seolah-olah mesti nambel. Iya. Nambel. Itu juga kalau mau disambung ya dari kejadian tadi bahwa sejak saat itu setelah aku sembuh dari shocknya, sembuh dari shock diperlakukan seperti itu, I actually took berapa tahun ya? Tadinya niatnya cuma pengen nganggur setahun, pengen bener-bener berhenti dari kayak gap year gitu. Kayak gap year. Kalau nggak salah akhirnya menjadi 2 tahun. Trauma ya kamu. Trauma. Tapi paling nggak pada saat gap itu, aku jadi nyari-nyari lagi. Jadi benar-benar oke. Danti yang versi kerja 9 to 5 dan 9 to whatever itu sudah terjadi. Yuk sekarang kita cari Danti yang versi yang sekarang kayak apa sih? Apa sih yang sebenarnya aku suka lakukan? Apa sih yang sebenarnya berarti buat aku? Apa sih yang sebenarnya aku nggak suka? Karena kan dari mengalami bekerja dengan banyak orang, if there's anything I learn, paling tidak kalau orangnya ternyata aku tidak suka, aku belajar aku nggak mau jadi orang yang kayak apa. Aku rasa itu yang barusan kamu bilang itu masuk sebagai advice untuk menentukan apa sih sebenarnya self care yang aku perlu. Iya. Sebenarnya self care apa sih yang aku butuhin, self care apa sih yang aku perlu, apa sih yang penting untuk aku dapetin atau aku cari pada saat aku melakukan self care itu. Iya. Apakah aku butuh sekedar istirahat fisik? Apakah butuh hiburan supaya bisa ketawa-tawa? Atau mungkin butuh trigger supaya bisa nangis Bombay? Oh ini karena kamu nyebut nangis Bombay, aku penasaran. Marah. Aku kepengen berargumentasi bahwa marah itu juga bagian dari self care. Marah dalam arti tapi marahnya yang positif ya. Maksudnya marah dalam arti meluapkan. Iya. Katarsis lah ya. Iya. Ya setuju. Bukan terus kemudian semua orang dimarahin gak jelas, enggak juga. Gitu, tetapi marah dengan apa ya? Nggak make sense sih sebenarnya kalau dibilang. Cuman marah dengan cara dan prosedur yang tepat, mungkin istilahnya begitu. Dan dalam periode sesingkat-singkatnya merdeka. Marah bukan dengan niatan untuk memarahi orang, tetapi untuk melepaskan apapun yang terpendam, tegangan yang ada di dalam diri kan, istilahnya kan gitu. Iya nggak sih? Betul. Kayak kamu waktu ke Temper Clinic. Baru mau ngomong. Apa kabar tuh Temper Clinic? Udah gak ada. Oh, Temper Clinic kalau denger, terima kasih ya. Waktu itu kamu sudah membantu saya meluapkan emosi yang terpendam. Dan terima kasih sudah menunjukkan betapa seramnya istri saya. Ya gak, tapi dulu waktu aku kuliah di psikologi sering banget dibahas perkara katarsis. Bahwa ada ketegangan atau emosi yang dipendem dan itu harus bisa disalurkan, karena kalau enggak dia jadi tenaga yang enggak habis, yang enggak kepake. Dan takutnya adalah yang lebih mengerikan adalah yang sebenarnya dipendem itu masih ada, kalau ada trigger yang salah, jedar, wah itu bisa meledak. Sama imbasnya ke kesehatan juga kan. Iya. Itu kan nyimpan stres toh. Iya, ntar jadi darah tinggi lah, jerawatan lah. Bagus kalau cuma jerawatan. Kalau sampai darah tinggi kan amit-amit. Jadi memang perlu perlu diluapkan. Nah, itu caranya bisa macam-macam. Kalau yang senang olahraga mungkin ya olahraga pumping atau ada yang ikut bela diri, atau kalau yang nggak belajar bela diri mungkin ada tuh gym yang ada, bentar, kok lupa apa namanya, body combat. Jadi dia ada gerakan-gerakan tinju, ada gerakan-gerakan Muay Thai, ada gerakan-gerakan karate. Jelek-jelek mukul bantal deh. Iya. Iya kan? Apa yang gampang bisa di rumah gitu. Ada bantal yang nggak akan ngerugiin orang gitu ya. Atau kalau mau agak ekstrimnya, kalau ada kasur lagi dijemur, dipukulin aja pakai raket. Kan? Sekalian bersihin gitu. Nah, exactly. Jadi emosi tersalurkan, kasurnya tuh dikeputin. Jawa banget gue.
Oke, berarti pada intinya macam-macam lah bentuknya self care itu ya. Macam-macam, nggak cuman fisik, nggak cuman shopping. Aku nggak tahu, aku soalnya nggak tahu, mungkin aku kebanyakan nonton film kali ya. Jadi kayak kalau retail therapy is such a self care gitu. Kemarin berapa lama yang lalu kan kita lagi ngetren belakangan ini Just Tip. Just Tip itu katanya sebetulnya adalah salah satu retail terapi yang tidak menghabiskan uang kita sendiri. Nah, gimana ceritanya orang kita masih beli barangnya? Iya, tapi kan itu barang titipan, uangnya dari orang lain. Jadi gini, Just Tip itu buat yang nyediain Just Tip-nya. Iya. Buat yang misalnya aku buka Just Tip nih, aku mau ke Jepang, amin gitu misalnya, aku buka Just Tip. Dan aku orangnya yang retail therapy, karena orang yang retail therapy itu kan merasakan kesenangan dari membeli sesuatu. Nah, I don't know man, I wanna have the things I buy. Yeah, okay, maybe it's something else ya, tapi iya kan, okay lah. Again, orang kan beda-beda, tapi ya itu aja. Anyway, ya kembali ke topik. No, but yeah, okay. Kalau gitu, I think kita kayaknya udah cukup cover semua ya. Pada intinya yang penting adalah self care itu sebutuhnya badan jangan dilawan ya kan. Sebutuhnya badan jangan dilawan, terus kemudian sebutuhnya badan dan sebutuhnya batin kalau buat aku. Dan kalau memang lagi perlu ya udah gitu secukupnya. kan. Secukupnya gitu, jangan berlebihan juga. Terus kemudian bentuknya juga macam-macam. Ya. Gitu, termasuk berbaik sama diri sendiri itu bukan hanya memberikan hal-hal segala macam ke kita, tetapi juga gimana caranya kita memperlakukan diri sendiri kan. Berkata-kata yang baik tentang diri. Berkata baik tentang diri, berpikir baik tentang diri. Merasa yang baik tentang diri. Mungkin satu pesan terakhir, senyum. Kan ada yang bilang katanya kalau setiap hari senyum itu actually beneran loh ngebantu. Ngebantu kita untuk merasa lebih baik. Gitu. Jadi mungkin sesimpel itu untuk merawat diri. Nggak perlu beli tas Louis Vuitton harganya 50 juta. Keluar lagi tuh tas. I'm sorry, it still makes no sense. Okay. Anyway. Sekian dulu episode kali ini tentang merawat diri di zaman now. Kita masih bulan Maret masih berapa? Dua episode lagi. 2 episode lagi dan ini masih tentang masih bulannya perempuan. Yes. Jadi kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Ya, di episode berikutnya kita akan ngebahas lagi tentang segala macamnya tips-tips tentang perempuan. Asik. Oke. Nah, supaya nggak ketinggalan episode-episode berikutnya atau kalau pengen dengerin episode-episode yang kemarin, podcast kita bisa di-follow. Namanya Temukan Dirimu Bersama Kokona, ada di Spotify. Kalau mau di-share ke teman-teman lebih oke lagi. Terus kalau kepengen tahu update-update seputar kehidupan atau tips-tips self-discovery atau apa segala macam, bisa langsung aja ke Instagram kami di @kokona.id gitu, kokkona.id. Kalau ada komentar, saran, mau curhat, ayo, atau ada yang mau collab, boleh nih di email langsung ke admin@kokona.id atau di WA ke nomor 087789822999. 9-nya 3 kali itu yang terakhir. Kita akan coba balas di hari dan jam kerja. Ya. Nah, stay safe everyone. Mudah-mudahan podcast ini berguna, ada manfaatnya. Sekian dulu, saya Aldi. Saya Danti. Sampai ketemu di episode berikutnya dan jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.